Hai, assalamualaikum guys. Kali ini ada kejutan baru, bener-bener baru yang ada di apiari The Hakim ini. Dan tidak ada yang tahu seorang pun kecuali saya. Aduh, sombong. Nah, tadi pagi saya ngecek ke dalam, ternyata ada kecurigaan terhadap salah satu burung yang penghuni lama yang ada di apiari, dan ini udah ditunggu-tunggu sama kita semua nih. Ada yang tahu nggak? Tahu nggak? Kayak gini terus nih? Nggak bener. Ini kameramen tahu, ada yang tahu nggak nih? Nggak ada ya? Nggak ada. Tuh. Anis kembang. Jalak Bali itu udah biasa. Anis kembang. Udah biasa juga. Mamruk. Wah, itu beda. Udah biasa. Pelatuk udah biasa juga. Pokoknya di dalam aja yuk. Ya udah. Yuk, cus. Yuk. Awas kalau gak. Itu ada Ihsan juga tuh sama lu. Ayo Ihsan. Ayo cepet. Di sini aja, di sini biar kelihatan. Saya nggak terlalu ini ya, kesulitan buat nebaknya tidak terlalu rumit sih sebenarnya. Apa ya? Perling. Ya udah, tebak aja semua dulu. Yang biasa bersarang silahkan tebak, dan yang belum biasa juga. Udah pernah nyarang? Belum. Pokoknya baru sekarang. Dan itu kenapa saya bilang itu udah cakep banget. Saya juga keprank. Jadi nggak bener-bener gak nyangka gitu. Nggak nyangka kalau burung tersebut itu bisa bersarang di apiari. Nggak ada. Bener gak nyangka saya. Oh, ini Sriwang. Wah, itu bukan. Sriwang. Itu bukan. Pokoknya lihat-lihat aja dulu ya dari area biar kelihatan nih. Saya ngasih petunjuknya biar nggak terlalu rumit. Ayo di sini, bagus di sebelah sini, bagus. Jenny, dokter, silakan. Burung kecil apa burung besar? Burung besar biar cepat lah pokoknya. Oh, Pergam. Ayo pokoknya. oh ini. Ciri-cirinya warna apa? Junai Mas. Aduh, kalau warna mah terlalu gampang. Gimana kejar? Oh, ukuran ya. Kepo. Ukurannya itu lebih besar daripada burung kutilang dan lebih kecil daripada si kepo. Cucak jenggot, cucak biru. Biar di atas cucak jenggot ya. Poksai jambul. Nah, itu lebih kecil dari poksa jambul sedikit. Oh, ini apa? Wah, tuh di bawah, ini burungnya di atas ya, jangan nyari ke bawah biar udah kelihatan kok dari sini. Kekep. Pokoknya dari sini deh. Kekep babi. Jadi kalau kekep itu kan apa? Terlalu Aku tilang mas. Bukan, itu kecil kalau ketilang. Oh, ini apa? Ayo. Jalak alis api. Jalak alis api. Kayaknya apa iya ya, jalak alis api ya? Iya berarti nih, bener nih. Coba perhatikan. Oh, itu tuh sarang. Nah, bener. Udah tahu tuh. Iya. Ya, oke. Oh, iya, itu sarang. Saya shoot ya, karena udah tahu nih. Iya, itu sarangnya, tapi manuknya mana? Iya, pokoknya perhatiin aja dulu. Di ujung banget ya? Cucak hijau bukan? Nah, pokoknya perhatiin dulu. Di sini sarangnya udah cakep banget nih, Dok ya. Oh iya bener. Cucak ranting ini mah. Jadi udah membentuk sarang, dan itu sebenarnya di dalamnya itu udah membentuk cawannya, cuman kita nggak bisa ngelihat. Belum, ini baru ngebor ini. Tapi ini udah perkembangan yang cukup baik. Tapi kalian belum tahu kan burung apa? Aduh, Jalak alis api. aduh, saya kasih tahu aja lah. Apa itu? Saya kasih tahu nih stock shot yang tadi saya ambil. Bentar ya. Jadi kalau teman-teman bisa ngelihat di sini, kalau penonton bisa ngelihat di nih kamera ya. Jadi di sini ada burung, bener gak kelihatan ya? Ini stock shot di sana. Bener kan jalak alis api? Tonton dulu ya. iya, itu Ini jalak alis api ya. Nah, bener kan? Nah, jadi penonton bisa ikut nonton juga. Nah, ini tuh bener kan jalak alis api kan?
Tapi jangan salah, kita harus nonton ini sampai selesai. Karena kalau tidak nonton sampai selesai, kita tidak tahu ini burung apa. Jalak Bali. Ini kita tidak tahu burung apa, dan kita ngambil shot ini cukup jauh. Oke, kita karena ini kameranya terlalu videonya terlalu panjang, jadi kita Jadi jalak kali sapi tadi ganggu, Kang. Nah, benar. Jadi kita bisa tetap penonton sampai bisa ngelihat. Jadi kita menceritakan di sini yang udah saya ambil gambarnya. Jadi ini burung kepodang yang benar kita tunggu kan. Kepodang kuning, kepodang emas kita udah bersarang dan ini lagi ngebor. Tapi di sini kita punya kendala tadi. Nah, jalak alis api itu merusak nih, lihat. Dia dikejar, barusan dikejar nih. Jalak alis sapinya nih dikejar ya? Bukan. Jadi si kepodang ini melebarkan ekornya takut. Ngejar. Bukan. Dia pergi takut. Ternyata di sini jalak alis sapi udah udah ngincer. Nah, dan yang diincer itu adalah sarang-sarangnya dihancurkan. Nih. Nih, diambil kan? Nih diambil. Nah, ini diambil. Nah, tapi ternyata nih setelah diambil nih, jadi ini kan videonya agak panjang nih. Ini diambilin pokoknya. Nah, habis diambilin ini, jadi si jalak api ini tuh bener-bener ngerusak kan. Nih. Ini dirusakin. Ya, jadi diambilin nih, diambil. Daunnya diambil. Nah, diambil, habis diambil itu Dimasukin ke sarang ini. Nah, Oh, dia bersarang juga berarti ya? ya jadi tidak itu bukan satu alasan. Ya alasan ya kenapa jalak alis api itu dari kemarin itu merusak. Merusak sarang manyar, sarang burung apapun dia rusak. Jadi dia tuh nggak mau nyari bahan buat bikin sarang sendiri gitu ini ya? kita ada 2 burung sekaligus nih yang sebenarnya agak lumayan cukup mengejutkan. Tapi mungkin kalau jalak alis api itu kan kita udah tahu ya dari kemarin itu mengganggu sarang jalak perling ya. Perling kumbang itu diganggu sama si jalak alis api. Gimana kalau pandangannya kita puter sini? Oke. Di rumah pohon biar dekat kelihatannya ya. Kalau dari atas kan kita terlalu dongak, jadi kalau lihat dari sini mungkin udah lebih jelas lagi. Nah, sambil ngobrol seperti biasa. Nah, dari sini kan udah kelihatan banget ya. Oh, jelas banget. Nah, kelihatan ya. Oh iya. Kelihatan. Nah, terus sambil kita preview gambar yang udah kita dapat ya. Jadi ini kan lagi ngebangun tuh, posisinya tuh kan lagi nganyam lagi ngebangun. Sebenarnya saya sebagai kiper dan Bagus juga di sini sebenarnya tidak tahu kalau burung ini bersarang di sini. Iya. Bener-bener. Saya nggak tahu, baru tahu barusan. Biasanya yang bersarang di situ manyar. Ya manyar. Saya tadi ngiranya manyar. Tadi ngiranya Karena tali-tali yang nih. Mirip. Jadi teman-teman bisa sambil ngelihat nih, tali-tali yang diikat-ikat ya, diikat ke batang. Dan ternyata baru tahu kalau kepodang ini bersarangnya seperti ini, ngikat juga. Ngikat materi. Iya. Dan saya juga tidak tahu kapan mereka ngangkut sarang dan membangun ini. Karena tidak pernah menaruh kecurigaan, benar kan? Emang ada sepasang? Ada dua pasang justru. Jadi waktu itu saya ngelihat itu Gus, si kepodang itu di sana kayak mau kawin di pojok, di besi. Ini kenapa kepodang digacor terus? Nah, ini videonya nih. Nah, ini guys, ini adalah kepodang nih. Kayaknya udah mulai birahi, soalnya dia udah mengeluarkan suara dan sering berduaan.
Jadi dia gacor terus, saling mendekat sama betina. Nah, tapi akhirnya mereka menjauh lagi, mendekat lagi. Tapi mereka gacor kan, kalau gacornya tahu kan, Iya, bagus. iya. Sering dengar kan, saut-sautan. Nah itu ternyata suara ini dok, ritual mau kawin kayaknya. Nah kayaknya udah ngebet. Nah jadi kita balik lagi ke tadi pagi. Nah saya ngelihat, tapi ini nggak dapet nih gambarnya. Jadi ini kayaknya baru sepotong saya ngambil gambar karena terlalu cepet. Nah tadi itu saya lagi ngambil gambar burung lain, tiba-tiba ada gerakan yang ini di bawah nih. Ini di bawah. Jadi si kepodang ini lagi, tadi itu dia bawa materi cuman segitu aja gambarnya. Ini nggak keburu. Jadi dia itu bawa materi dari ini Kadaka Gus. Ini. Iya. Jadi dia bawa ini tadi. Bawa ini cuman nggak keburu kerekam. Nah, saya ikutin. Naik ke atas. Wah, kepodang kok ke situ. Wah, kelihatan tuh ngegunduk. Wah, itu kayaknya persis kayak tadi Jenny ngelihat gundukan itu, bagus lihat. Nah, habis itu saya mundur ke sana, saya sorot, tadilah adalah jalak alis api. Saya ngiranya jalak alis api, sama kayak kalian ya. Tapi setelah kameranya saya mundurin, saya taruh lagi, saya ambil lagi gambar, beberapa detik kemudian masuklah ke podang di situ. Dan ternyata ini udah fix ke podang karena yang menganyam di sini itu ke podang. Nah, yang jadi kendala soal jalak alis api nih. Sebenarnya kita harus membiarkan jalak api ini merusak sarang kepodang, atau padahal dia juga kan bersarangnya punya kebutuhan. Iya. Kalau kita sediain bahannya gimana Kang? Itu dia emang malas nyari apa? Sepertinya. Emang di sini kurang banyak. Sepertinya malas nyari karena si jalak alis api ini membongkar sarang manyar juga sebenarnya. Sebenarnya materi buat bikin sarang itu banyak di sini, cuma ya emang burungnya mungkin sifatnya bergantungan sama burung lain gitu. Jadi ngambilin sarang burung lain. Sedangkan ini manyar aja masih terus bisa bangun ya kan? Ya kalau manyar sih kayaknya paling survive karena kita bisa ngelihat sendiri. Biar semua teman-teman bisa pada tahu ya, kita bergeser lagi. Manyar ini kan paling survive dok. Iya, berarti Ya. materi di sini sebenarnya emang masih banyak ya Kang ya? Ya betul, Banyak. sangat banyak. Ini manyar paling survive, dia cara mencari sarang dia tahu, terus cara hidup melawan ini ya pengganggu. Burung pengganggu juga cukup baik. Nah, Kalau dulu sih manyar juga sama sih, ketika dia membangun sarang baru sedikit dicabutin sama jalak alis api, sama kepodang sama takur. Nah, dirusak. sekarang dia jadi tahu cara nanganin buru si pengganggu itu kayak gimana, jadi bisa sampai sempurna kayak gini tuh. Ini burungnya udah nih dok. pengalaman banget. Ini kepodangnya nih dok. Nih. Oh iya, itu kepodangnya. Ini kalau nggak salah kepodang yang dari itu deh, yang dari Pak Wagub. Benar. Oh iya, Sumatera ya? Iya. Pak, iya. Nah ini nih, ini nih betinanya nih, ini betinanya. Nah sekarang yang jadi prioritas kita ini apa sih sebenarnya, mau ke podang atau jalak alis sapi? Karena apa kita lihat dulu gitu perkembangannya apa gimana ya? Mungkin sih kita lihat dulu perkembangannya. Kalau misalkan si jalak es api tetap masih mengganggu si sarang kepodang, mau tidak mau kita amankan dulu untuk memprioritaskan dulu si kepodangnya. Tapi kalau misalkan udah nggak ngeganggu lagi atau si kepodangnya udah bisa ngelawan, berarti kita biarin alami aja. Sebenarnya kan manyar juga lama-kelamaan bisa ngelawan ya. Ya, Bisa tahu Ya. gitu cara sukses di sini gitu. Ya, gitu. Harapannya sih kepodang kayak gitu juga gitu. Karena ukuran kepodang sama jalak Jalak es alis api api beda jauh, lebih gede kepodang lagi. Iya, harusnya Iya. dia lebih menang ya kan ya. iya harusnya lebih menang. Tapi yang saya lihat tadi dia masih takut sama jalak alis api. Mana jalak alis api sih, kedengeran barusan suaranya. Tidak perlu yang di sana. Iya, jadi si sarang jalak perling yang di sana itu tuh dihancurkan juga, dirusak sama si jalak alis sapi. Jadi si perling kumbang itu tuh dibongkar sarangnya
sama jalak alis api itu Nah, si jalak diinvasi. ini bersarangnya di mana? Di sarang perling kumbang, di sarang jalak perling. Jadi si jalak alis api itu menginvasi sarang jalak perling. Bingung juga sih sebenarnya. Nggak hibrid lagi kan Kang? Enggak, sekarang dia udah nggak, ada pasangan. ternyata bukan hibrid, ternyata mereka kan udah dikasih pasangan, jadi mereka berpasangan tapi tetap mau nginvasi gitu. Itu kayaknya jalak apa si perling kumbangnya udah. Ya perlingnya 2 itu di situ. Iya dua di situ ya. Bentar ya. Itu kita bisa melihat. Nah ini tuh di depan sarangnya persis. Jadi ini tuh ada sarang jalak perling dan beberapa kali telurnya dijatuhkan. Jadi sekarang kita tidak memiliki anak dari jalak perling lagi karena sering dijatuhin sama jalak alis api. Iya. Gitu. Nah sekarang pun kalau misalkan kepodang dia bertelur, Ya, Kemungkinan besar ya. iya. diambil, jatuhin. Ada kemungkinan. Karena udah ada kasus apa? Gimana ya? Jalak alis api itu berasal dari mana sih? Dari Sulawesi. Dari Sulawesi. Jalak alis api itu itu dia burung endemik. Dia endemik Sulawesi. Jadi mereka sebenarnya bersarangnya tidak jauh seperti jalak-jalak lainnya di lubang-lubang pohon. Nah, tapi dia cara mengambil materinya malah dari sarang burung lain. Kita nggak bisa lihat ya jarak alis api itu udah segede apa gitu sarangnya. Itu karena kita sulit, sangat susah itu untuk ngambil ke sana pun takut patah kalau kita ke arah sana, naik ke arah sana. Cuman bentuknya itu ada lubang, terus lubang di dalamnya itu dia masuk seperti ini. Jadi kayak huruf L. Jadi dia dari depan masuk terus ke dalam. Nah, di situ ada sarangnya. Dan itu pun sarang yang dibuat sama jalak perling, bukan sama jalak alis api. Berarti masih PR ya. BR ini Atau kita minta sarannya nih, kira-kira jalak alis api ini ditangkap dulu atau kita prioritaskan dulu ke podang atau bagaimana ya? Taruh di kolom komentar. Oke teman-teman, itu tadi kita udah ngelihat perkembangan terbaru dari apiari ini. Jadi jangan risau nih teman-teman yang sering nonton Apiari The Hakim. Perkembangan apapun akan kita kasih tahu sama teman-teman, akan kita kabarkan selalu apapun itu. Jadi teman-teman sabar aja. Jadi burung-burung yang ada di sini tuh pada dasarnya mereka pada mau bersarang, tapi karena burung di sini itu harus survive, harus bertahan dengan burung-burung lainnya ya. Tadi udah dicontohkan itu manyar dan lain-lain, dan akhirnya mereka bisa. Nah ini pun jadi PR buat kita semua. Nah mungkin tayangan ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe juga ya teman-teman. The Hakim Apiari. Dari sini mari peduli. Assalamualaikum.